Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, di sini ada kolam. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen banget pertama kali membuat sebuah kolam. Nah, untuk teman-teman yang baru saja memulai ingin membuat kolam, di sini saya rekomendasikan buat teman-teman untuk membuat dasar kolamnya dibuat miring seperti ini. Tujuannya adalah agar kotoran mudah masuk ke bottom drain ini, teman-teman. Nah, memang banyak sekali teman-teman yang bertanya, kenapa kotoran di kolam saya padahal bottom drainnya sungguh sudah sangat maksimal. Kenapa kotoran tidak bisa terhisap masuk ke chamber? Nah, jika memang dasar kolam dibuat rata, maka kebanyakan kotoran yang ada di dalam kolam ini berada di sudut, di pojok seperti ini, teman-teman. Kadang-kadang ada di pojok, kemudian ada di sini, dan tidak langsung terhisap oleh bottom drain ini. Nah, mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lama, karena memang menunggu kotoran yang nantinya akan melebur di kolam utama ini, yang pada akhirnya nanti akan masuk ke pipa bottom ini. Nah, untuk gambarannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah lahannya. Untuk di lahannya ini saya gali dengan kedalaman kurang lebih 25 cm. Nah, ini saya gali, kemudian saya bikin miring seperti ini. Kemudian di tengahnya saya pasang bottom drain. Nah, untuk bottom drainnya ini berkapasitas kurang lebih 2,5 inch, teman-teman. Dan saya pasang saringan ini fungsinya agar ikan kecil tidak bisa masuk ke pipa ini. Dan untuk pipa bottom drainnya sendiri seperti biasa, ini menuju chamber 1, yaitu chamber mekanis, teman-teman, ke sini. Yang nantinya di chamber ini saya akan pasang media filter seperti jaring nelayan untuk mengurai kotoran padatnya yang berasal dari kolam utama. Nah, di sini saya udah siapin, teman-teman, untuk kolamnya. Dan untuk kolamnya nantinya hasilnya seperti ini. Kolam ini berukuran 300 cm kali 150 cm. Dengan saya gali dasarnya kurang lebih 20 cm. Dan untuk chambernya saya bikin lebih dalam dari dasar kolamnya ini, kurang lebih 35 cm. Nah, untuk pipanya teman-teman bisa pasang pipa seperti ini, dari tengah belok kemudian masuk ke chamber 1. Atau teman-teman bisa langsungkan saja untuk pipa ini langsung menuju lurus ke chamber 1. Itu boleh. Karena memang jika memang nantinya dipasang lurus, saya pastikan kotoran itu akan mudah cepat masuk ke chamber 1. Nah, jika memang dipasang melengkung belok seperti ini, memang bisa masuk, cuman sedikit agak terhambat karena ada belokan seperti ini, teman-teman. Nah, itu mungkin versi teman-teman bisa menggunakan sistem ini atau bisa langsung lurus aja. Nah, untuk bottom ini yang nantinya akan masuk ke chamber 1 ini, teman-teman. Nah, di chamber 1 ini adalah chamber mekanis yang akan masuk ke sini. Nah, pipa ini adalah pipa penghubung yang berkapasitas 2 inch, teman-teman. Nanti akan masuk mensuplai ke chamber 2. Dan di chamber 2 sama dipasang pipa penghubung berkapasitas 2 inch juga masuk ke chamber 3. Dari chamber 3 ini saya pasang mesin pompa. Nah, kenapa saya pasang pipa besar seperti ini? Saya pasang pipa besar seperti ini agar tidak terjadi meluber di chamber 1, teman-teman. Nah, jika memang terlalu kecil pipa penghubungnya, maka di chamber 3 ini maka akan cepat surut, teman-teman, akibat tarikan dari pompa yang terlalu besar ini. Dan di sini akan habis karena memang, teman-teman, di sini saya menggunakan mesin berkapasitas 4000 liter per jam. Kenapa saya menggunakan pompa besar? Agar pergantian air di kolam utama ini sangat cepat, teman-teman. Nah, yang pastinya gunakan pipa penghubung ini menggunakan pipa berkapasitas 2 inch atau pipa yang besar, agar tidak terjadi meluber di chamber 1 dan tekor di chamber 3. Nah, untuk pipa ini, pipa tengah ini adalah fungsinya untuk nanti membilas sebuah chamber, teman-teman. Jadi untuk chamber 3 nanti yang akan menghubung langsung ke chamber 1. Begitu juga chamber 2 yang nantinya akan juga menghubung ke chamber 1. Nah, di sini nanti kita akan lakukan proses pembersihan, teman-teman. Jangan lupa nanti pasang pipa menjulur ke atas di sini di chamber 3 dan juga chamber 2. Bahkan juga chamber 1 dipasang pipa menjulur ke atas agar nantinya fungsinya agar teman-teman mudah untuk menguras atau membilas chamber
3, 2, dan juga 1. Seperti itu. Nah, untuk pompa ini yang nantinya akan mensuplai ke waterfall teman-teman. Nah, dari waterfall ini yang nantinya akan masuk ke kolam utama. Nah, untuk pipa skimmer ini yang nantinya saya akan langsungkan ke chamber 1 teman-teman, ke sini. Ini jangan terlalu tinggi, karena apa? Jika memang terlalu tinggi nanti akan lebih atas dari busanya teman-teman, atau dari media filternya. Jadi simpennya di paling bawah aja, standar dengan sejajar dengan pipa bottom drain ini teman-teman. Nah, jika memang teman-teman ingin membuat kolam, atau mungkin pertama kali dalam membuat kolam, pastikan untuk desainnya atau rancangannya teman-teman buat miring seperti ini dasar kolamnya, agar kotoran mudah masuk ke bottom drain ini teman-teman. Nah, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Siapa tahu bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen banget memulai membuat sebuah kolam, dan jangan sampai menyesal pada akhir nanti setelah kolamnya sudah selesai. Nah, pastikan kolamnya seperti ini teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas supportnya buat teman-teman yang udah support. Kemudian buat teman-teman yang belum support, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, biar channel ini semakin berkembang teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.